Seperti yang kamu lihat, saya seorang tunanetra. Menjadi tunanetra punya banyak keuntungan. Kak, apakah kamu kesulitan? Saya akan mengantarmu. Terima kasih adik kecil. Kemanapun pergi selalu bisa merasakan kebaikan orang lain, dan juga bisa membuat setiap orang melepas pertahanan hatinya. Jadi saya menjadi tukang pijat tunanetra. Tapi yang tidak disangka adalah pijat ke rumah kali ini membuat hidup saya mengalami perubahan yang sangat besar. Siapa? Pijat ke rumah atas nama Tuan Luo untuk Nyonya Simone. Suami saya tidak di rumah, kamu pulang saja dulu. Saya datang dari jauh, kamu suruh saya pulang. Hari ini saya tidak bekerja sia-sia. Tunanetra, bagi kami penyandang disabilitas bekerja sangat sulit. Karena suami Anda yang memesannya, saya akan memijat Anda lalu pergi. masuklah. Baik, terima kasih. Ah. Baru saja anggur tumpah. Rumah saya sedang direnovasi, banyak barang kamu tidak bisa melihat. Jangan berjalan sembarangan. Saya akan membantumu baik. Ada tisu saya ada di tubuh. Sepertinya agak lengket. Oh, hampir lupa, kamu ganti baju saja. Ah. Ada apa? Matamu? Apakah buta total? Atau masih bisa melihat cahaya? Tidak bisa melihat apa-apa. Tanganmu kotor, saya akan mengantarmu ke kamar mandi untuk mencuci. Cuci yang baik ya. Kamu lepas bajunya saja. Saya akan mengambil milik saya untukmu. Lepas di sini saja. Tenang, di rumah hanya ada saya sendiri. Suami saya pulang sangat larut, kamu tidak akan melihatnya. Kamu lepas bajunya saja. Saya akan ke kamar untuk mengambilnya. Sudah selesai. Ya, sebentar lagi. Mengapa di sakumu ada tiket bioskop? Kamu bukan tunanetra. Karena tidak bisa melihat, jadi harus berpura-pura seperti orang normal. Apa maksudmu?
Kalian sudah terbiasa dengan kehidupan orang normal. Film tidak hanya ada gambarnya tapi juga suaranya. Kamu bisa mendengar cerita sang protagonis. Oh, begitu rupanya. Baju untukmu. Terima kasih. Gantilah. Simona. Sudah lama tidak bertemu, sepertinya kamu sudah melupakan aku. Nyonya suka aroma minyak esensial yang mana? Yang ini saja. Caramu sangat terampil. Benar Nyonya, saya sudah bekerja hampir 10 tahun. 10 tahun. Kamu terlihat baru berusia 24-25 tahun. Orang tua meninggal lebih awal, jadi saya harus putus sekolah dan bekerja. Matamu dan orang normal. Terlihat tidak ada bedanya. Apakah kamu seperti ini sejak lahir? Tidak, waktu kecil orang tua saya mengajak saya pergi bermain, terjadi kecelakaan besar. Orang tua saya tewas demi melindungi saya. Saya juga karena kecelakaan itu tidak bisa melihat lagi. Pelakunya sudah ditemukan. Tidak, dia kabur. Sungguh terkutuk. Benar. Dia pantas mati. Nyonya sudah siap. Saya akan merawat tangan Anda dulu. Baik. Saya baru saja memindahkan posisi minyak esensial. Bagaimana kamu bisa menemukannya dengan tepat? Saya baru saja memindahkan posisi minyak esensial. Bagaimana kamu bisa menemukannya dengan tepat? Nyonya penasaran dengan mata saya ya? Saya hanya penasaran saja. Oh, begitu, saya tidak bisa melihat. Jadi bentuk dan tekstur setiap botol berbeda. Mudah saja membedakan minyak esensial yang mana. Lalu kenapa kamu tidak perlu meraba-raba? Langsung tahu di mana saya meletakkannya. Nyonya, wanginya enak kan? Kalau kamu juga bekerja dengan minyak esensial ini selama beberapa tahun, pasti lebih mempesona dari saya. Ah, begitu ya? Dengan aroma saja bisa menemukan lokasi. Iya. Sensitif sekali ya? Atau pura-pura buta? Nyonya, terutama tamu seperti Anda yang penasaran dengan mata saya. Ada yang terus bertanya. Ada yang mengganggu saya sudah biasa. Bahkan ada tamu yang mengusik saya. Jadi saya selalu siapkan alat perlindungan diri dan pelacak. Ada apa Nyonya? Tidak terasa terlalu kering. Saya cari speaker untuk memutar lagu. Baik. Jin Xiaonian, apa yang kamu lakukan membunuh suami saya belum cukup. Kamu mau membunuh berapa orang lagi? Apa maksudnya, saya membunuh suami kamu? Kamu menikahi Luobin hanya untuk menunggu dia mati. Dan mewarisi hartanya. Selama ini, saya ke perusahaan Luobin. Menjadi pengacara dia. Hanya untuk hari ini kita bersama. Kita membunuh dia hanya mempercepat proses ini saja. Kita tidak bisa sembarangan membunuh lagi. Prosesnya akan merepotkan. Apa yang merepotkan, langsung bungkus saja. Bawa pergi. Dia kan tidak bisa melihat apa gunanya kamu menyakitinya dan kamu tidak dengar dia. Barusan bilang dia punya pelacak. Kalau dia pura-pura buta untuk menyelamatkan diri, dia bisa saja berbohong. Dan waktu dia masuk tadi,
Yuan di seberang juga melihat. Yuan janda kecil itu. Ekspresi kamu bagaimana? Dia teman sekelas suami saya. Setiap suami saya pulang dia selalu buka pintu lihat-lihat. Saat saya tidak di rumah, dia sering datang dengan alasan. Setiap hari mengawasi rumah kami seolah saya tidak tahu apa yang dia mau. Apa urusan kamu dengannya? Suami kamu sudah mati, Simone. Kita bisa bawa uangnya pergi jauh. Kita bisa beli pulau untuk bulan madu. Tapi sebelum itu, kita harus urus dua orang ini. Tenang saja. Kalau orang buta ini berani menipu saya akan membuangnya bersama suami saya ke dalam saluran pembuangan. Mencari speaker menghabiskan sedikit waktu tidak mengganggumu kan? Tidak, hari ini saya tidak sibuk berbaringlah, Nyonya. Apa ada Nyonya, ada seseorang di sana? Suami, kenapa kamu pulang? Oh, Simone, saya pulang. Bagaimana pijatannya, nyaman kan? Keahlian mereka cukup bagus. Bukankah suami sedang dinas luar? Kenapa pulang? Saya pulang untuk mengambil beberapa barang saya, akan segera pergi. Kalau begitu pulanglah lebih awal, baik. Nyonya, Anda sangat beruntung. Memiliki suami yang sangat mencintaimu. Sudah cukup, hari ini pijatannya sangat nyaman. Biayanya nanti akan saya bayar online. Terima kasih, Nyonya. Tunggu, kamu sendiri yang datang. Bagaimana kamu menemukan nomor rumah kami? Kamu sendiri yang datang, bagaimana kamu menemukan nomor rumah kami? Hei Ting Ting, ada apa? Saya sedang pijat di apartemen dekat Jalan Huajian. Sudah saya kirimkan alamatnya. Tenang, saya baik-baik saja, hanya sedikit terlambat. Sudah dalam perjalanan keluar, kamu sudah di bawah ya. Saya akan segera sampai ya, bye. Nyonya, teman saya datang menjemput saya. Tolong bukakan pintunya. Tentu. Terima kasih. Pintu rumah Nyonya sangat aman. Suami saya tidak di rumah. Saya sendiri pasti harus berhati-hati. Hari ini pijatannya sangat nyaman, terima kasih. Terima kasih Nyonya, jangan lupa beri penilaian bagus. Luobin ini kenapa belum keluar? Simone, sudah 10 tahun saya menunggumu, selama 10 tahun. Akhirnya kamu menunjukkan ekormu. Kamu menyebabkan seluruh keluarga saya tewas dalam kecelakaan. Memanfaatkan cinta Luobin padamu bebas dari hukuman. Bangunlah, buka matamu dan lihat ayahku. Ayah. Bangunlah. Hei, Yuyuan, kamu mau tahu apa yang terjadi di rumah Simone tadi? tukang pijat itu. Bagaimana kamu tahu nomor telepon saya? Aku tahu lebih dari itu.
kamu membenci Simone. Tidak bisa menggoda Luo Bin, langsung beralih ke Jin Xiaonian. Kamu menginginkan pria di sekitarnya, harta miliknya segalanya. Aku tahu semuanya. Apa yang kamu inginkan? Warisan Luo Bin 1 miliar. Apa kamu tertarik? Warisan Luo Bin. Simone, aku menjadi tukang pijat tunanetra, menyamar selama bertahun-tahun. Akhirnya menemukan kesempatan. Sebelumnya kamu dilindungi Luo Bin. Aku tidak bisa menemukan kelemahanmu. Tapi sekarang kamu sendiri merobek payung pelindungmu. Jangan salahkan aku jika aku menuntut nyawamu. Kali ini aku menunggu. Kamu yang mencari jalan buntu. Sudah 2 hari Simone. Dengan sifatmu yang kejam dan cerdik, benarkah kamu akan membiarkanku begitu saja? Datang. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Seperti tersandung sesuatu. Untung aku datang. Nyonya Simone. Aku hari itu kamu di rumahku. Baju yang kamu kotorin sudah aku cuci dan bawa. Oh, terima kasih. Nyonya bagaimana bisa menemukan tempat ini? Aku pergi ke tokomu, rekanmu yang memberitahuku. Maaf merepotkan Nyonya. Lihat kamu jatuh masih membawa barang, aku bantu kamu naik. Tidak perlu Nyonya. Aku sudah buta selama 10 tahun. Sudah sangat familiar dengan tempat ini. Kamu lupa bajuku. Masih ada padamu. Ah, hampir lupa Nyonya, ikut aku. Ini tempat tinggalmu. Maaf Nyonya, agak sederhana. Hadiah kecil untukmu. Nyonya terlalu baik. Coba. Enak banget. Bu, saya akan ambilkan baju untuk Anda. Oke. Bukannya kamu tidak bisa melihat? Kok ada banyak cermin di rumah? Itu peninggalan penyewa sebelumnya. Bu, baju Anda sudah dicuci. Bawa keluar ya, saya duduk dulu sebentar. Suami saya hilang. Hilang. Saat kamu datang ke rumah saya untuk pijat, suami saya pulang ambil barang pergi. 2 hari ini tidak ada kabar lagi. Mungkin dia sibuk kerja, belum sempat balas pesanmu. Orang di perusahaannya bilang, dia bahkan tidak naik pesawat. Menurutmu dia kabur dengan orang lain meninggalkan saya. Bagaimana mungkin Bu, dia sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin kabur dengan orang lain? Saya dan suami saya tidak begitu harmonis. Dia punya banyak uang. Banyak wanita yang mengejarnya. Tetangga seberang rumah kami, Yuan. Dia sudah lama merayu suami saya. Suami saya selingkuh. Sering memukuli saya. Tubuh saya penuh dengan
Luka pukulannya sini. Kamu raba. Kamu kenapa? Bu, maaf, saya lupa. Sudah lama tidak ada tamu, saya lupa menawarkan teh. Pasti kamu haus, saya ke dapur ambil teh. Saya tidak haus. Bu, jangan sungkan. Maaf ya, hari ini ngomong terlalu banyak. Tapi karena saya tidak punya teman untuk curhat. Mungkin karena kamu terasa familiar. Jadi melihatmu terasa akrab. Mungkin kita pernah bertemu. Katanya Tuan Luobin adalah pengusaha besar di Haicheng. Cerita cinta kalian banyak yang iri. Bagaimana mungkin selingkuh dan memukuli? Suami saya memang kaya raya. Tapi orang kaya tidak sesederhana itu. Apa yang kalian lihat hanya apa yang orang lain ingin. Kalian lihat saja. Ya, hanya apa yang kalian ingin kami lihat saja. Apa? Tidak apa-apa, cuma merasa kamu tidak mudah. Minum teh saja. Tehnya harum sekali. Ini teh buatanku, coba cicipi. Oke. Dahaga ya? Kamu juga minum teh dong? Dahaga ya? Kamu juga minum teh? Aku tidak haus, teh ini aku minum setiap hari. Sudah terbiasa. Minumlah, minumlah. Sudah lama menemani aku ngobrol, basahi tenggorokanmu. Sampai kapan kamu mau berpura-pura? Maaf, aku tidak sengaja. Jadi kamu lihat semuanya hari itu? Kamu lihat semuanya? Aku tidak sengaja, aku cuma menerima pesanan. Pijat ke rumah saja. Aku hampir tertipu olehmu. Sudah kubilang padamu hari itu seharusnya. Dia dan Luobin dimasukkan ke dalam koper, kamu tidak percaya. Kamu bilang aku? Kamu kasar seperti kerbau kalau aku tidak menghentikanmu. Siapa tahu kamu mau membunuh siapa lagi? Kamu pikir baik-baik lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Apa yang kulakukan semuanya untuk kita? Kamu marah sama aku kenapa? Sekarang sudah terlambat untuk bicara apapun. Yang penting, bagaimana kita menyelesaikan masalahnya? Tujuanmu apa? Kamu pura-pura buta untuk pijat. Kamu mau apa sebenarnya? Aku pura-pura buta ya untuk pijat. Aku tukang pijat tunanetra, kalau tidak ada sensasi. Tidak ada yang mau pijat sama aku cuma mau cari nafkah. Untuk cari nafkah? Pura-pura buta selama 10 tahun. Kamu pikir kami percaya sama kamu? Aku tidak punya tujuan apa-apa. Aku pura-pura buta, banyak manfaatnya. Rumah yang kusewa sekarang itu rumah subsidi untuk penyandang disabilitas. Kemanapun aku pergi pasti ada yang bantu. Tidak ada yang curiga sama aku. Tujuanmu apa sebenarnya? Aku bahkan tidak kenal suamimu. Aku benar-benar tidak sengaja menyentuhnya. Waktu itu aku suruh kamu pergi, kenapa kamu nggak pergi? Kamu bahkan belum bayar biaya kunjungan. Aku juga bukan orang bodoh. Kalau gitu bayar dong. Kalau kamu bayar aku pasti pergi. Aku kira kamu benar-benar buta. Salahnya Yuan yang imut itu terus melototin aku di depan pintu. Kalau nggak aku nggak akan panik dan salah. Sekarang ngomong apapun sudah terlambat, lebih baik kita habisi dia dulu. Kecuali kalian mau kebenaran ini terbongkar. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan kalian, tapi kalian jauh-jauh datang ke rumahku. Kalau aku mati di rumah kalianlah tersangka utamanya. Sudah berapa kali aku bilang aku benar-benar nggak sengaja. Ketemu kalian lagi membunuh aku, pasti nggak akan kasih tahu siapa-siapa hal ini sebenarnya. Juga nggak ada hubungannya dengan aku. Luobin sekarang sudah mati.
2 hari lagi pasti akan ketahuan. Kamu cepat atau lambat akan dipanggil untuk diinterogasi. Gimana kamu bisa jamin kalau kamu nggak akan bocorin? Ini sudah lewat 2 hari. Nggak ada yang tahu, aku nggak kasih tahu siapa-siapa. Aku juga nggak melaporkan kalian. Masih mau aku buktiin gimana lagi? Kalau mau kita percaya kamu, entah kamu benar-benar buta, atau aku tusuk kamu sampai mati, pilih sendiri. Simona nggak mungkin biarin orang yang bisa mengancamnya kapan saja bebas berkeliaran saat mereka sadari aku pura-pura buta. Itu saat yang tepat buat kamu datang. Kamu mau aku ngapain? Jatuhkan Jin Xiaonian. Kamu takut kalau kamu tahu terlalu banyak, mereka nggak akan lepaskan kamu. Jatuhkan Simona, alihkan aset 10 miliar. Kamu pikir cuma ketok pintu aja bisa beres? Masuk ke dalam permainan. Baru bisa dapat ikan besar. Oke, aku setuju. Tapi gimana caranya aku bisa ngalahin seorang pria dewasa yang sering ngegame? Kalian sekarang sudah selesaiin. Luo Bin berhasil kabur. Simona bisa mewarisi hartanya. Kamu sebagai pengacara bisa atur dan bagi saham serta harta pribadinya. Kalian sudah aman sampai tua. Kenapa masih mau ambil risiko besar buat habisin aku cuma buat nutupin mulut si buta ini? Kamu selidiki aku. Apakah kamu lupa? Kamu sebenarnya pura-pura buta. Kamu tahu terlalu banyak tentang kami. Kapan saja bisa kembali untuk mengancam dan memeras. Kalian sudah punya begitu banyak harta. Kasih saya sedikit, saya akan pergi ke Eropa dan tidak pernah kembali. Menurut kalian ini bisa tidak? Benarkah kamu mau pergi? Meskipun saya pura-pura buta, tapi saya hanya orang biasa yang hidup menyewa rumah. Tidak ingin terlibat dalam urusan besar kalian. Kami percaya padamu. Tapi kami tidak percaya pada sifat manusia. Permainan dimulai. Yuan, kenapa dia datang ke sini? kamu kenal Yuan atau kamu yang membocorkan rahasia? Saya kasih tahu, saya bisa melepaskanmu sekarang. Kalau kamu berteriak, saya akan langsung membunuhmu. Dengar tidak? Kamu sudah membocorkan rahasia atau belum, katakan? Tampaknya dia juga tidak bisa pergi. Jaga dia, saya akan menangkap janda itu. Kamu yang membawanya ke sini. Kalian pikir saya benar-benar tidak berdaya? Tentu saja. Kita seharusnya memasukkanmu ke dalam koper juga. Saya terlalu baik hati. Tapi kali ini, saya tidak akan mudah melepaskanmu. Kamu pikir saya akan menunggu kalian kembali dengan tangan kosong? Xiaonian, sudahkah kamu menangkapnya? Kenapa Yuan tidak memanggil Xiaonian? Kenapa saya harus memanggil? Bagaimana bisa begini? Ternyata kalian sudah berkomplot. Saya benar-benar meremehkanmu. Masih banyak hal yang kamu remehkan tentang saya. Hari ini saya tidak akan membiarkan kalian hidup pergi dari sini. Kamu mau membunuh saya? Ini rumahmu. Kalau kamu membunuh saya, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Saya punya cara.
Saya ingin lihat bagaimana kamu membunuh saya. Kalau kamu benar-benar buta tidak akan ada banyak masalah. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan pada saya? Biskuitnya enak tidak? Kamu taruh apa di biskuit itu? Taruh apa? Sebenarnya aku nggak tahu beneran kamu buta apa nggak. Kamu dikasih obat ini. Biar kita sedia payung sebelum hujan. Siapa sangka ternyata kebetulan aja. Ngerusak rencanamu. Kalau nggak bisa-bisa aku kena tipu kamu. Yuyuan. Simona sekarang Jin Xiaonian udah tumbang. Kamu sendirian, aku sama Yuyuan berdua. Peluang kamu menang juga kecil. Emang? Kamu gak apa-apa Yuyuan. Gimana ini? Xiaonian, Yuyuan. Kamu ternyata ngianat aku. maaf. Orang mati karena uang. Barang-barang yang kamu kasih ke dia, pada akhirnya masih kurang. Kurang. Harta 1 miliar aku bagi ke dia 500 juta. Masa masih kurang? Tanpa campur tanganku. Kerabat dekat Luobin sekalipun mati semua. Uangnya nggak bakal sampai ke kamu. Kamu bagi dia berapa? Walaupun lebih dikit dari kamu. Tapi dibandingin sama cek kosong kamu kita sebagai istri dan pengacara Luobin. Pasti lebih dipercaya. Kita bertiga bagi rata. Juga cukup buat hidup mewah sampai tua. Apa? Bagi rata bertiga kamu setuju? Aku kan baru aja diancam terpaksa aku setuju. Itu uang suamiku, kenapa kamu berani bagi ke dia? Jin Xiaonian, kamu tahu kan betapa aku benci dia. Berani banget kamu? Simona habiskan uang buat hindari masalah satu orang yang nggak dibunuh. Kita juga mengurangi satu bahaya. Kita harus berusaha meminimalisir risiko kan? Ini nggak mungkin. Mereka berdua harus mati. Kalau dua orang mati sekaligus gimana kita ngatasinnya? Hanya orang mati yang bisa jaga rahasia kita. Kalau kita bunuh lagi ketahuan orang, apa kita harus bunuh lebih banyak orang? Jin Xiaonian, saat itu saat membunuh Luobin, kamu memang ingin membunuhnya. Kenapa sekarang menghadapi Yuan, kamu berubah sikap? Sekarang apa hubungannya dengan siapa yang akan dibunuh? Kalau bukan, karena kamu datang ke sini. Apakah akan ada kejadian hari ini? Sekarang kamu tidak mendengarkan saya. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Apalagi konsekuensinya, apalagi yang akan terjadi? Apakah akan lebih buruk dari sekarang? Lebih buruk lagi, mereka berdua sudah lama berkomplot. Bersiap menendang kamu keluar, tapi kamu tidak tahu. Bajingan, apa hakmu memprovokasi di sini? Simona, jangan dengarkan lagi si penipu ini. Omong kosong. Simona, kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu paham karakter mereka berdua? Kak Xiaonian, Tunang, serahkan padaku. Jangan salah paham, kami benar-benar tidak ada apa-apa. benarkah? Kalau begitu bunuh saja dia. Kakak, aku bisa memahami perasaanmu. Yang penting uang ini. Aku tidak usah ambil. Kamu tidak mau pun harus mati. Simona, jangan terlalu menekan. Dia sudah tahu urusan kita, bagaimana mungkin kita biarkan dia pergi begitu saja? Kakak, aku ikut kamu. Dan Kak Xiaonian, kita bersama. Kasih aku makan saja, aku tidak pilih-pilih. Aku rasa boleh. Dia tidak punya niat jahat, juga tahu batas. Kamu cari mati. Yuan, sebenarnya kamu mau apa? Semua yang kumiliki kamu rebut Luobin Jin Xiaonian. Dan hartaku hari ini kamu harus mati, aku tidak sengaja. Kak Xiaonian, tolong aku. Sudah Simona. Sampai kapan kamu akan terus bertingkah? Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku, Jin Xiaonian? Selama bertahun-tahun, kamu yang selalu menggangguku. Kamu yang bilang tunggu sampai Luobin mati. Kita akan mewarisi harta bersama, hidup bebas.
Ya bukankah sekarang begitu, apalagi yang kamu mau? Apa yang ku mau? Simona, sekarang aku tanya kamu situasi hari ini. Siapa yang menyebabkan? Kalau tahu begitu dengarkan saja, aku bukan. Sekarang meninggalkan masalah satu demi satu, bagaimana menurutmu? Bunuh saja mereka berdua bukan? Yuyuan tidak bisa. Masa bilang kalian berdua tidak ada hubungan? Kak aku dan kakak Xiaonian. Kami benar-benar tidak ada apa-apa. Jangan karena kamu selingkuh. Lalu berpikir kakak Xiaonian juga selingkuh. Jin Xiaonian, aku bunuh Luo Bin. Semua demi kamu. Luo Bin kaya dan baik padaku, aku benar-benar buta. Sampai memilih pria tidak bertanggung jawab sepertimu. Gimana sekarang, menyesal ya? Kalau gitu pergi cari dia. Lalu biarkan kamu dan si Jalang ini bahagia ya. Kalau kita terus bertengkar seperti ini, lambat laun pasti akan ketahuan semua orang. Sekarang tidak ada cara, orangnya harus mati satu. Si buta ini tinggal sendirian, bunuh dia. Dalam waktu singkat, tidak akan ketahuan. Yuyuan kita belum bisa sentuh. Baiklah, belum bisa ya. Kamu mau apa kalau kamu sudah tahu urusan kita? Aku tidak akan biarkan kamu pergi dengan mudah. Kalau kamu mau hidup bukan tidak bisa. Bunuh dia, kita jadi partner. Aku akan biarkan kamu pergi dan bagi uang denganmu. Apa? Kita hanya bisa percaya kalau kita jadi partner. Kalau tidak, aku bahkan tidak berani bunuh ayam. Bagaimana bisa suruh aku bunuh orang? Kamu bunuh sekali saja sudah, bunuh cepat lakukan. Ini rumahnya, kalau dia mati kita semua segera akan ditangkap. Dia gantung diri, tidak ada hubungan dengan kita. Kalau Jin Xiaonian tidak jatuh, bagaimana kita berdua bisa lepas? Kamu tidak berpikir aku benar-benar akan bunuh mereka kan? Kamu mau main sandiwara, suruh aku memecah belah mereka. Pintar. Kamu tidak takut main api ujung-ujungnya tetap mati? Tenang saja. Konflik mereka berdua tidak hanya itu. Yang harus kita lakukan adalah biarkan mereka saling bunuh. Yuyuan, sadarlah. Bunuh orang itu melanggar hukum, harus masuk penjara. Jangan dengarkan bujukan mereka. Si buta, kamu diam saja. Yuyuan, bangunlah. Kamu tidak bisa menyetujui mereka menanggung nyawa seseorang. Kamu adalah kamu, mereka adalah mereka. Semua ini salahmu. Kamu yang bilang selain 10 miliar ada warisan lain. Kalau bukan aku yang cek sendiri. Warisan Luo Bin setelah meninggal hanya 1. Kalau tidak, aku hampir tertipu olehmu. Kalau tidak, aku bisa mengkhianatimu dan bergabung dengan mereka. Benar yang aku katakan, semuanya benar. Orang buta ini masih mau berbohong. Bohong ya. Tunggu. Luo Bin sudah lama membuat surat wasiat. Warisannya ada 2. Simona, jangan tertipu lagi olehnya. Lepaskan. Apakah bohong atau tidak, aku bisa menilai sendiri. Atau selain kamu dan Yuyuan, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Kamu bilang ada warisan lain, bagaimana kamu tahu? Simona, aku sudah bilang perempuan ini. Dia penipu, pura-pura buta. Masih membuat-buat hal yang tidak ada. Langsung bunuh saja. Kamu ikat Yuyuan. Dia tidak berani membunuh, jangan dilepaskan. Tidak, jangan. Tidak, katakan. Bagaimana kamu tahu ada warisan lain? Bagaimana tahu, tidak penting, yang penting aku tahu. Luo Bin sudah lama membuat 2 surat wasiat ini. 1 untukmu, 1 lagi surat wasiat tersembunyi. Kamu jelaskan, kamu pengacara Luo Bin. Surat wasiatnya pasti kamu tahu.
Aku tidak tahu dia bicara tanpa bukti. Bisa dipercaya. Tentu saja dia tidak tahu, karena dia ingin menguasai sendiri. Sayang kamu bicara lagi. Kamu punya bukti. Karena aku adalah ahli waris surat wasiat yang lain, Wang Meili. Jin Xiaonian beri aku penjelasan. Dia hanya penipu. Apakah kita bisa percaya kata-katanya? Kalian bisa saja tidak percaya padaku. Setelah kalian membunuh aku dan Yuyuan keluar dari rumah ini, kamu akan menjadi yang ketiga tidak. Ketika kamu menjadi korban keempat baru kamu tahu apakah kata-kataku layak dipercaya atau tidak. Simone. Dia hanya mengatakan beberapa kalimat ini lagi. Dan kamu langsung percaya lagi kan? Benar atau tidak cek saja. Apa gunanya aku berbohong lagi? Mengapa dia membagi warisan untukmu? Kenapa kamu tidak tanya dulu Jin Xiaonian? Dia adalah pengacara yang paling dipercaya Luobin. Mengapa dia hanya memberitahumu bahwa Luobin menyumbangkan harta dan propertinya ke lembaga amal, tapi tidak memberitahumu bahwa dia masih menyembunyikan warisan besar? Kamu mengarang begitu banyak. Ada buktinya. Mr. Luobin berjanji padaku bahwa dokumen buktinya ada di laci ini. Jin Xiaonian, apa yang kamu lakukan? Tentu saja dia ingin menguasai harta itu sendiri. Sebelumnya dia tidak bisa menemukanku, sekarang satu-satunya bukti ini. Setelah dihancurkan aset yang tersisa, dia bisa membaginya sesuka hati, seperti yang dia inginkan. Berikan aku penjelasan. Bicara. Ya aku. Bagaimana aku setiap hari mencari wanita Wang Meili ini, sampai aku hampir gila. Setiap malam aku menutup mata dan bermimpi. Mimpi dia datang untuk membongkarku. Sekarang aku hanya perlu membunuhnya. Dan aku tidak perlu takut apapun lagi. Jin Xiaonian, kamu pantas mati. Mengapa? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Tidak heran. Wanita Yuan datang, kamu langsung membagikan harta padanya. Ternyata kamu menyembunyikan yang besar sendiri. Simone, jangan berpura-pura. Seolah sangat dalam perasaanmu Luobin begitu baik padamu. Kalian bersama selama lebih dari 10 tahun. Tetap saja kamu bisa membunuhnya begitu saja. Siapa tahu mungkin aku yang berikutnya kamu bunuh. Aku tidak menerima kebaikannya, bukankah karena kamu? Kamu malah langsung melepaskan diri. Kamu binatang. Aku tidak tahu bagaimana bisa menyukaimu. Aku hidup selama ini. Apakah mudah bagiku sebelum kamu menikah? Aku sudah bersamamu menerima perlakuan buruk dari orang tuamu. Ngomong aja langsung mukul, ngomong aja langsung marah. Kerja terus-terusan harus tahan marah suami kamu. Udah gak tahan lagi Simone. Udah gak tahan lagi. Dengar. Sekarang hak pembagian harta ada di tanganku. Aku gak akan kayak dulu lagi. Nungguin mood kamu. Lihat moodku. Kamu berani aja. Jin Xiaonian, aku Simone sama Luobin. Pas masih bersama apa sih yang gak ada? Aku bunuh dia demi kamu. Aku sama kamu nurutin semua keinginan kamu. Kamu pikir siapa kamu sampai berani marahin aku? Simone, Jin Xiaonian cuma pengen bunuh aku, abis itu nipu kamu buat nikah terus bunuh kamu juga. Sendiri aja yang nikmatin harta warisan gede itu. Jangan ngomong sembarangan. Jin Xiaonian, kamu pantas mati, kamu yang harusnya mati ganti Luobin. Pengen ketemu sama si mayat itu ya? Atau mau aku anterin kamu ketemu dia? Pengen ketemu dia ya, kamu pengen banget ketemu dia. Simone pegang paku tembak. Tunang Simone, jangan gegabah. Wang Meili itu penipu, kalau kamu percaya sama dia. Baru itu benar-benar jatuh ke perangkap. Jatuh perangkap. Siapa yang nutupin kebenaran? Siapa yang ngatur-ngatur aku? Semua ini tulisannya tentang kamu. Nama Jin Xiaonian. Kayaknya aku yang jatuh ke perangkap kamu. Dibohongin, ternyata kamu yang mau bunuh aku. Aku gak pernah kepikiran buat bunuh kamu. Kalau aku dibunuh, siapa yang bakal bersihin kekacauan ini? Sekarang kamu yang bunuh Luobin. Terus kejar sampai rumah Wang Meili. Aku cuma membela diri aja. Kamu itu lucu. Jin Xiaonian, mati aja.
Jin Xiaonian mati aja. Kok bisa gini? Simone, kamu mau bunuh aku? Kamu pernah kepikiran gak hari ini? Bunuh orang? Diam. Jin Xiaonian kamu. Simone, aku kasih tahu. Seluruh dunia bisa meremehkanku. Tapi kamu tidak boleh. Aku Jin Xiaonian. Rela merendahkan diri untuk melayanimu. Berusaha keras untukmu. Bahkan dihina oleh orang yang mengejarmu. Ketika aku menjadi anjing untuk suamimu, apakah kamu pernah mengatakan sepatah kata pun untukku? Bersama denganku, apakah benar-benar membuatmu sangat menderita? Lalu untuk apa kamu mencariku? Bersenang-senang sendiri bukankah lebih baik? Pada akhirnya, semua ini karena dirimu sendiri. Kamu melakukan hal-hal hina ini. Sama sekali bukan untukku. Akar masalahnya ada pada dirimu sendiri. Kamu sendiri yang menanggung akibatnya. Menanggung akibatnya sendiri. Kamu seharusnya mati bersama suamimu. Nana. Aku telah membunuh. Hei, Yuyuan. Kamu berani mengkhianatiku. Membunuh satu atau semua sama saja. Semua jangan hidup. lepaskan aku. Yuyuan, sebenarnya aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup, tapi sekarang kamu harus mati. Kamu melihat si buta itu untuk apa? Apakah kamu masih berharap dia menyelamatkanmu? Aku tidak mau warisan lagi, lepaskan aku. Wang Meli. Kamu benar-benar pandai berhitung. Semua hal hari ini, kamu yang merencanakannya. Tapi aku beritahu kamu, pemenang terakhir adalah aku. Mencari mati. Aku sudah bilang tidak akan membiarkan kalian hidup. Keluarlah dari rumahku. Kamu tidak buta. Mencari mati. Kamu ternyata membunuh Jin Xiaonian. Aku membunuhnya. Kalau bukan karena kalian serakah, menginjak-injak mayat orang lain untuk naik, orang yang kalian bunuh akan menyeret kalian ke dalam jurang. Kamu tidak pernah buta dari awal sampai akhir. Bukan begitu semuanya hari ini. Semuanya ada dalam rencanamu. Ya, sukakan Simone. Ini adalah perangkap yang khusus kusiapkan untukmu. Mengapa? Jika kamu ingin hidup, setelah meninggalkan rumahku hari itu kamu bisa melapor ke polisi. Simone, kamu begitu pintar. Kamu bisa menebaknya. Kamu membalas dendam untuk suamiku. Bagaimana kamu mengenalnya? Mengapa dia memberikan warisan sebesar itu padamu? Membalas dendam untuk suamimu. Kamu pikir aku adalah selingkuhannya? Ini jawaban yang paling ingin kamu dengarkan melalui kejahatannya untuk mengurangi rasa bersalahmu. Bukan begitu, mengapa dia memberikan warisan sebesar itu padamu? Sudah 10 tahun, Simone. Kamu masih begitu licik dan mementingkan keuntungan. Tidak pernah mengerti perasaan yang sebenarnya. 10 tahun apa maksudmu? Aku bukan selingkuhan suamimu. Aku juga tidak membalas dendam untuknya. Sebaliknya, aku dan dia memiliki kebencian yang mendalam. Mengapa sebenarnya? Orang seperti kalian yang mementingkan keuntungan tidak akan peduli pada orang kecil yang kalian bunuh. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian, para algojo. Kamu siapa sebenarnya? Kamu adalah gadis itu dulu. Cepat bangun, buka matamu, lihat aku. Ayah. Bangunlah. Kalian buka mata. Bagaimana kamu menyetir? Kami sedang berjalan dengan tenang di jalan. Mengapa kamu menyetir dalam keadaan mabuk? Kamu siapa?
Kamu pembunuh. Kamu menabrak orang tuaku sampai mati. Ayah ibu. Aku yang menabrak. Kamu tidak boleh lari. Kamu mau kabur setelah menabrak, tidak boleh pergi. Pergi, kamu tahu siapa aku. Orang tuamu sudah mati. Kalau kamu masih ingin hidup, jangan menghalangi atau aku akan membawa kalian bersama-sama menemui Yan Wang. Kamu tidak boleh pergi, kamu pembunuh. Kamu tidak boleh pergi. Akhirnya kamu ingat. Aku pikir, seperti kita orang kecil tidak akan diingat. Jadi, apakah kamu siap untuk diminta nyawamu? Hak apa, warisan apa? Aku tidak mau lagi, aku berikan semuanya padamu. Aku mohon selamatkan aku. Aku masih bisa diselamatkan, aku tidak mau mati. Menyelamatkanmu sudah 10 tahun. Aku menunggu selama 10 tahun. Aku menyamar sebagai tukang pijat tunanetra. Setiap hari mengumpulkan informasi tentang kalian. 10 tahun kemudian, kita akhirnya bertemu lagi. Aku membayangkan banyak skenario tapi tidak menyangka kamu sama sekali tidak mengenali aku. Sungguh lucu. Dulu aku terlalu panik. Aku tidak tahu itu serius setelah aku pergi. Tidak ada yang menghubungi aku juga tidak menerima kabar apapun dari mereka. Aku pikir orang tuamu sudah diselamatkan. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Lihat wajahmu sekarang menjijikkan. Dulu aku berumur 15 tahun setelah menemukan dokumen yang kamu buang. Aku menemui perusahaan Luobin, dia sudah tahu kamu membunuh dengan mobil. Dia tahu? Dia sangat mencintaimu. Agar kamu tidak ditangkap, dia melakukan segala cara. Bahkan mencoba menggunakan cara-cara rendah. Ingin membuat seorang anak di bawah umur tidak bisa bicara selamanya. Untungnya aku berhasil melarikan diri. Banyak tahun kemudian dia mungkin berpikir masalahnya sudah selesai, merasa bersalah padaku. Melihat aku sendiri menjadi tukang pijat tunanetra, mulai memberiku kompensasi. Tapi yang tidak dia sangka adalah 10 tahun aku tidak pernah melepaskan dendam. Setiap hari dengan berbagai cara, aku memantau setiap gerakan kalian. Akhirnya, hari ini aku menemukan kesempatan. Semua ini salah saya. Saya seharusnya tidak membunuh orang tuamu, apalagi Luobin. Saya mohon biarkan saya pergi. Asalkan kamu membiarkan saya hidup, saya akan memberikan segalanya padamu. Kamu pikir saya mempersiapkan selama 10 tahun hanya untuk menunggu permintaan maafmu? Saya biarkan kamu hidup. Siapa yang membiarkan orang tua saya hidup? Orang mati tidak bisa hidup kembali. Saya tidak sengaja, kenapa kamu merusak saya? Hidup yang bahagia. Tidak sengaja. Apakah kamu bisa seenaknya membunuh orang tua saya? Hidupmu adalah hidup saya. Apakah pantas diinjak-injak olehmu? Kalian orang-orang rendahan harus menerima apapun. Kami harus meminta maaf pada kalian. Kamu siapa? Saya membunuh orang tuamu. Menggantinya dengan satu tas di lemari saya sudah cukup. Ya. Kalian meremehkan kami orang rendahan, menggunakan cara untuk menghindari tanggung jawab. Tapi apa bedanya? Kamu tetap akan mati di depan saya. Api neraka yang kamu tanam sendiri, pada akhirnya akan membakar dirimu sendiri. Saya sudah merencanakan dengan matang. Tapi akhirnya jatuh ke tanganmu orang rendahan. Sungguh menjijikkan. Kamu benar. Kamu punya kartu bagus tapi bermain buruk. Sayangnya kamu tidak akan pernah tahu karena apa. Semuanya hancur. Kamu menuduh saya dari posisi tinggi. Pada akhirnya tidak sama seperti kami. Melakukan hal-hal kotor ini. Siapa yang lebih mulia? Saya tidak pernah sama seperti kalian. Wang Meli. Sekarang Jin Xiaonian sudah mati. Yu Yuan juga pingsan tidak lama lagi. Pintu rumahmu akan diketuk. Jika saya juga mati, kamu tidak bisa melarikan diri. Jika kamu ingin menghindari tuduhan, saya sarankan kamu segera mengantar saya ke rumah sakit. Saya bersedia membantumu membersihkan nama. Kamu lupa. Saya seorang tunanetra. Siapa yang akan percaya seorang tunanetra bisa memiliki kemampuan membunuh 2 orang berturut-turut?
Kamu yang manis. Tolong, ada pembunuhan, ada pembunuhan. Ada pembunuhan bagaimana? Ada pembunuhan, ada pembunuhan.